Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita bertemu kembali dan melanjutkan membaca hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram yang disyarah atau yang dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar dalam kitab beliau Misbahuz Zalam. Di subuh kali ini kita membaca beberapa hadis masih seputar masjid yang sudah kita mulai dari 2 pekan yang lewat. Kita baca satu persatu dan kita ambil hikmah, pelajaran, faidah dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim ibni Hizamin qala, dari Hakim bin Hizam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamul hududu fil masajid, janganlah kalian semua melaksanakan, mengeksekusi hukum hudud di masjid, wala yustaqadu fiha, dan jangan jugalah melakukan di antara hukum hudud itu ya, melakukan kisos di masjid. Nah, Bapak Ibu semua, tentu saja ini hadis berkaitan dengan eksekusi hukum pidana. Jadi di dalam fikih Islam ada kasus di mana hukumannya sudah ditentukan oleh syariat. Ini namanya hudud. Jadi hudud itu adalah tindak pidana yang secara teks hukum itu sudah ditentukan. Misalnya orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, berencana, dengan niat membunuh, dengan alat yang juga dipakai untuk membunuh, maka nanti kalau di persidangan terbukti bahwa dia membunuh dengan sengaja, maka di antara hukumannya adalah kisos. Sekali lagi saya sedang menjelaskan fikih ya. Saya tidak berbicara tentang hukum negara, tata negara. Saya sedang menjelaskan hukum fikih. Nah, kalau seandainya terbukti bersalah lalu kemudian harus dihukum dengan kisos, maka eksekusi kisos itu tidak boleh di masjid. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Termasuk eksekusi hukuman yang lain. Misalnya zina di dalam fikih Islam. Zina ini terbagi 2. Ada yang muhsan, ada yang ghair muhsan. Untuk pelaku bujang gadis misalnya dengan pelaku yang sudah punya suami atau sudah punya istri, ini hukumannya dibedakan. Ini masuk dalam kategori hudud juga karena hukumannya sudah ditentukan. Mereka yang melakukan zina karena belum punya pasangan, nanti kalau terbukti di dalam persidangan, nanti hukumannya adalah dicambuk 100 kali ya, mi'atu jaldah. Tapi bagi mereka yang sudah punya suami, sudah punya istri, lalu kemudian terbukti di dalam persidangan melakukan perzinahan, maka hududnya, hukuman yang sudah ditentukannya itu adalah dia dirajam. Ya, dirajam itu dihukum sampai mati.
Nah, begitu seterusnya. Hukum qazaf misalnya. Qazaf ini adalah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Ini kategorinya qazaf. Qazaf itu adalah menuduh orang yang baik-baik berbuat zina. Nah, ini kalau tidak terbukti juga sama, nanti hukumannya adalah cambuk ya. Nah, model-model yang seperti ini eksekusinya jangan di masjid. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Karena khawatirnya dari eksekusi itu menimbulkan talwis ya. Talwis di sini maksudnya adalah ya mungkin saja nanti akan ada nanti orang berkumpul rame, berkumpul rame juga belum tentu dalam kondisi yang siap berkumpul di masjid. Nanti ada yang pakai celana pendek lah misalnya ya. Lalu kemudian saat eksekusi misalnya mungkin juga ada ludah, mungkin juga ada ingus misalnya, mungkin juga ada darah yang bakal mengenai seputaran atau mengenai masjid, di mana sesungguhnya masjid itu harus terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Jadi ini hadis yang pertama terkait dengan eksekusi. Nah, sekarang kalau kita tarik ke konteks keindonesiaan, kira-kira apa yang mirip dengan kasus seperti ini? Mungkin ya, salah satunya adalah eksekusi pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Jadi eksekusi pelaksanaan pemotongan hewan kurban, kalaupun seandainya mau di masjid, coba cari di tempat, di posisi di mana dia jauh dari ruang utama, kira-kira ya, jauh dari ruang utama. Kalaupun seandainya mau di halaman, nanti PR besarnya adalah setelah pemotongan hewan kurban di halaman masjid, itu memang harus bersih dan harus terjaga dari aroma tidak sedap sehari 2 hari setelah pemotongan hewan kurban. Nanti ada bekas darah yang menumpuk misalnya ya. Bagaimana solusinya supaya darah hasil dari sembelihan itu tidak bau dalam 1-2 hari ke depan? Tidak banyak lalat misalnya ya, tidak banyak cacing, ulat segala macam. Nah, ini mungkin ya sementara waktu yang terlintas di pikiran saya atas nama pribadi, perlu berhati-hati untuk masjid musola yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di halaman masjid itu. Nah, bukan tidak boleh, tapi pertimbangannya seperti yang kita sebutkan di dalam konteks hadis saat eksekusi, hukuman hudud, termasuk diantaranya adalah kisos gitu. Nah, disinilah memang pentingnya bermusyawarah sebelum melakukan misalnya eksekusi pemotongan hewan kurban. Kira-kira di mana yang paling bagus, yang terbaik seperti itu ya. Karena sementara waktu pemotongan hewan kurban dalam konteks kita ya di Indonesia ini tidak negara tidak ikut campur dalam hal ini. Jadi pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing individu dan masing-masing organisasi, termasuk diantaranya adalah masjid. Saya nggak tahu kalau seandainya nanti negara dalam hal ini ikut campur misalnya ya. Nanti akan ada banyak orang yang mungkin tidak setuju kalau negara ikut campur. Yang jelas maslahat dan mudaratnya ya boleh ditimbang. Kalau seandainya memang negara mau ikut campur, iya nak ngapo kira-kira kan? Maksudnya nak ngapo? Kalau maksudnya memang maslahatnya lebih besar, misalnya disatukan, dipotong di tempat khusus misalnya ya. Lalu kemudian jelas nanti pembagiannya, kalau dari masjid sini nanti misalnya dagingnya bisa kembali lagi ke sini misalnya ya, lebih banyak, bisa jadi. Tapi kalau seandainya yang terjadi misalnya dipusatkan di satu tempat, lalu kemudian misalnya penyalurannya tidak jelas misalnya, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka yang menitipkan kurban, ya bisa jadi nanti tidak terjadi. Maksudnya dalam hal ini adalah keikutsertaan negara. Nah, kadang-kadang juga negara pasti menimbang mana yang harus ikut dan mana yang tidak harus ikut gitu. Seperti tata cara pelaksanaan sholat berjamaah kita di Indonesia ini, negara tidak ikut. Dalam arti negara terserah, kata negara, sepakati saja kalian di bawah gimana mau tata cara pelaksanaan sholatnya gitu kan. Nah, cuma ada satu kondisi di mana negara ikut
apa namanya, Indonesia ini. Ya, penentuan Ramadan dan penentuan Syawal sama Zulhijjah itu kan. Ya, ikut dalam arti negara atas nama pemerintah mengumumkan bahwa besok Ramadan, bahwa besok Syawal misalnya ya. Nah, dalam konteks ini saja sebenarnya ada beberapa ormas yang kurang sepakat negara ikut menentukan. Maksudnya biarlah hal seperti ini jadi putusan pilihan dari rakyat, dari masyarakat untuk menjalani kapan gitu kan. Cuma negara dalam hal ini juga tidak ketat. Saat negara memutuskan besok Ramadan, besok Lebaran, pasti negara memberikan ujung. Ya, bagi yang berbeda tetap diperkenankan untuk berbeda. Ini yang saya maksud dengan keikutcampuran negara dalam konteks pelaksanaan beberapa ritual yang ada di negara kita. Baik Bapak Ibu semua, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Pada saat terjadi perang Khandaq, ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad itu terluka. Saat peperangan ya, terluka. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Lalu kemudian karena butuh perawatan khusus, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan atau membuat khaymah, membuat tenda di masjid untuk Sa'ad. Liya'udahu min qarib, supaya Rasul lebih dekat kalau mau menjenguk, kalau mau melihat, kalau mau mengurusi, kira-kira begitu ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, dari hadis ini, fal hadisu, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, fal hadisu yadullu ala jawazi darbil khaymah fil masjid wa ma asbahaha. Di sini hadis ini menunjukkan kebolehan membuat tenda di dalam masjid atau yang semisalnya, selagi dia tidak mengganggu, selagi dia tidak mengganggu. Misalnya seperti yang sekarang ini misalnya dibuat di Baitur Rahman, ada sekat misalnya antara laki-laki dan perempuan. Ini boleh-boleh saja. Lalu kemudian misalnya ada apa lagi? Ini ada kursi, ada tempat membaca Al-Quran dibuat secara khusus misalnya, boleh-boleh saja selagi dia tidak mengganggu pelaksanaan ibadah berjamaah. Jadi boleh berinovasi dalam hal ini, bukan berarti masjid plong saja begitu. Semua inovasi yang sifatnya tidak mengganggu dan tidak menghilangkan dari tujuan awal didirikannya masjid itu diperkenankan. Ya, sama juga lah menaruh kotak infak di depan pintu misalnya ya, ini kan adalah inovasi yang boleh-boleh saja. Atau misalnya di teras masjid ada tempat penitipan sendal, sepatu, itu juga boleh-boleh saja. Sekali lagi semuanya dalam hal ini asalkan tidak mengurangi fungsi masjid dan tidak mengganggu pelaksanaan aktivitas utama di masjid, yaitu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tidak ada tenda-tenda gitu ya. Ada kelambu ya, mungkin tenda di sini maksudnya sejenis kelambu begitu ya, karena saat ini luka dan butuh kebutuhan khusus, mungkin juga rumah jauh segala macam, akhirnya dibuatkan tenda, dibuatkan sekat, tirai, kelambu, sehingga akhirnya waktu sholat, waktu istirahat, nanti saat istirahat di sana, lalu kemudian diobati, diberikan pengobatan. Ya tentu kalau sekarang ini bagi yang sakit jarang di masjid ya, karena rumah sakit banyak, lalu kemudian rumah pribadi juga sekarang ini sudah rata-rata alhamdulillah ya, semuanya sudah ada rumah, baik rumah atas nama pribadi atau rumah yang sifatnya kontrak, sama saja sebenarnya. Ini semua adalah tempat yang nyaman untuk beristirahat. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat,
dari Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni." Kata Aisyah, saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, menutupi tubuhku. Menutupi di sini bisa jadi menutupi dengan badan, ya misalnya Aisyah di belakang Nabi, itu kan tertutupi juga kan, berarti kan bukan menutupi dengan selimut, menutupi posisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku. Wa ana anzuru ilal habasyah yal'abuna fil masjid, dan saya pada waktu itu sedang menyaksikan penampilan dari orang-orang Habasyah yang sedang menampilkan jenis di sini permainan, ya, jenis permainan di masjid. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di cerita ini Aisyah radhiyallahu anha itu hadir di masjid. Hadir di masjid, ya, dalam konteks hadis ini untuk menyaksikan pertunjukan di masjid berupa orang-orang Habasyah melakukan, ya, semacam permainan-permainan tradisional seperti itu, ya. Permainan-permainan tradisional, penampilan-penampilan tradisional di masjid. Dan pada waktu itu Rasul ada. Bahkan Aisyah dan Rasulullah SAW duduknya deketan, walaupun akhirnya posisi Aisyah di belakang Rasul SAW sambil menyaksikan pertunjukan. Nah, dari sini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, yang pertama adalah fihi jawazu nazril mar'a ila rajuli idza lam yakun li syahwatin. Yang pertama, bolehnya perempuan melihat laki-laki, atau sebaliknya laki-laki melihat perempuan, idza lam yakun li syahwa, asalkan ada kebutuhan dan bukan dalam rangka menyalurkan syahwat, seperti itu, ya. Ya, boleh-boleh saja dalam transaksi jual beli laki-laki perempuan saling melihat, misalnya, ya. Dalam proses belajar mengajar laki-laki perempuan saling melihat. Nonton, ya, nonton seperti ini, ya, nonton permainan laki-laki dan perempuan, asalkan memang terjaga dari hal-hal yang tadi kita sebutkan dari syahwat. Ya, kalau terjaga dari syahwat berarti hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya syahwat berarti harus dijaga terlebih dahulu, ya, misalnya dengan cara berpakaian yang sempurna, tidak joget-joget misalnya, ya. Karena orang kalau melihat pakaian yang tidak sempurna dicampur dengan joget-joget misalnya, ya, segala macam, ini besar kemungkinan nanti akan ada syahwatnya. Tapi selagi melihatnya dalam konteks yang tadi kita sebutkan, melihat pertunjukan, proses belajar mengajar, ini tentu saja diperkenankan. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, jawazu nazril lahwil mubah. Yang kedua adalah bolehnya melihat permainan-permainan, hal-hal yang menyenangkan, lahwun di sini, ya, hal-hal yang membuat hati senang, asalkan dalam perkara yang mubah. Dan tentu saja yang nomor 3, bolehnya juga permainan-permainan, pertunjukan-pertunjukan itu dilakukan di masjid, di masjid. Pementasan-pementasan asalkan memenuhi syarat-syaratnya itu boleh dilakukan di masjid. Ya, tentu ini zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu itu fasilitasnya kan tidak selengkap sekarang. Kalau sekarang masing-masing aktivitas sudah ada tempat masing-masing sekarang ini. Yang mau melakukan acara misalnya, oh ini tempatnya ada di gedung. Yang mau melakukan acara apa misalnya, oh ini ada tempatnya di halaman masjid. Yang mau misalnya iktikaf, lalu kemudian dia bawa barang yang banyak, oh di sini tempat penitipannya. Nah, sekarang ini dengan banyaknya fasilitas yang sudah ada, maka seyogyanya memang harus pilih ruangan utama masjid itu, apakah misalnya mau dipakai untuk, kemarin kita nyebut, ya, bernyanyi, bernasyid,
salawat-salawat misalnya ya, atau mau dipakai pertunjukan-pertunjukan yang dalam hal ini adalah seperti orang-orang Habasyah mempertunjukkan, biasanya tarinya itu tari pedang biasanya ya, ya tari-tari orang Arab lah ya, yang memainkan pedang-pedangnya seperti itu. Apakah itu urgen dan apakah itu prioritas untuk dilakukan di ruang utama? Jika dalam pandangan pengurus masjid, oh tidak usahlah, nanti kita kalau mau pertunjukan di bawah saja, atau di atas saja, atau di halaman saja, ya tentu saja ini adalah pilihan-pilihan yang sifatnya boleh, gitu kan, demi menjaga apa namanya aura dan keagungan ruang utama dari masjid, gitu kan. Karena itu kan sifatnya sudah penampilan-penampilan pertunjukan. Kemarin saja kita ngomong untuk yang sifatnya nasyid-nasyid, yang nyanyi-nyanyi seperti masjid di ruang utama masjid, itu paling aman kalau dalam konteks Palembang ya sholawatan, paling aman sholawatan. Kalaupun seandainya mau menggunakan alat-alat musik, paling aman itu ya duf itu, robana, terbangan, paling aman yang seperti itu. Karena yang lain, alat-alat musik yang lain itu penuh dengan khilafiyah di antara para ulama. Khawatirnya nanti akan banyak persepsi yang akan muncul gara-gara ada tampilan-tampilan yang terlalu dianggap berlebihan di masjid. Nah, Bapak Ibu semua, jadi memang ada basis historisnya kalau kata orang sekarang ini, bahwa masjid bisa dipakai untuk bernasyid, dan ada basisnya juga bahwa di masjid juga bisa dipakai untuk pertunjukan yang sifatnya mubah, tampilan-tampilan yang sifatnya hukumnya mubah, minimal mubah gitu ya. 1, 2, 3, ini hadis nomor 3 yang kita baca. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna walidatan saudaa kana laha khiba'un fil masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu ada seorang budak perempuan yang dia punya tenda di masjid. Ini ada budak perempuan punya tenda di masjid. Fakanat ta'tini. Nah, kadang-kadang budak ini mendatangi saya, kata Aisyah, karena rumah Aisyah kan tidak jauh dari masjid. Fatahaddasu indi, lalu kemudian kadang-kadang dia ngobrol bersama saya. Baik-baik semua. Hadis yang singkat ini ini menambah penjelasan hadis sebelumnya, bahwa boleh membuat tenda, membuat kelambu begitu ya di masjid. Nah, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu yang pertama. Nomor 2, kalaupun seandainya di dalam tenda itu sampai membuat perempuan ada yang tidur di situ, ya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu boleh-boleh juga. Jadi boleh-boleh saja perempuan tidur di masjid, asalkan aman dari fitnah. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, asalkan aman dari fitnah. Jadi fal hadisu fihi, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, ibahatul maqil wal mabit, bolehnya tidur siang, bolehnya tidur malam di masjid. Liman la sakana lahu minal muslimin rajulan kana aw imra'atan inda amnil fitnah. Inda amnil fitnah, khususnya ketika jauh dari atau aman dari fitnah. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ikut i'tikaf misalnya dari rumah pergi ke masjid, asalkan memang izin, ya diizinkan sama suami segala macam, boleh-boleh saja tidur di masjid, asalkan memang tempat tidurnya nanti terjaga. Ya terjaga dalam hal ini, kalaupun seandainya tidak ada tenda, minimal ada sekat khusus, ini khusus untuk perempuan. Jadi tidak haram ya, tidak haram, boleh-boleh saja. Nah, baik tidur siang maupun tidur malam dalam hal ini ya. Ya kalau tidur siang biasanya nggak lama, tidur malam dia lebih lama, sampai nginap seperti itu. Ya tentu saja kalau dalam konteks kekinian di Palembang khususnya, model tidur di masjid ini yang paling ramai nanti biasanya di Ramadan, gitu kan, i'tikaf di Ramadan. Walaupun di luar Ramadan i'tikaf itu tetap ada. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya ini juga nasihat untuk saya pribadi, kalau kita masuk masjid
Selain dari niat pengen sholat subuh, pengen sholat zuhur, niatkan juga iktikaf, gitu kan. Walaupun cuma setengah jam, 1 jam berada di masjid, itu sudah sah dianggap iktikaf, dan insya Allah akan mendapatkan pahala tambahan iktikaf. Selain dari pahala sholat subuh, selain dari pahala pengajian, juga akan mendapatkan pahala iktikaf. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Al-busaqu berludah, ini sudah pernah terulang hadisnya. Berludah di masjid adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Wa kaffaratuha dafnuha, dan kafaratnya, tebusannya supaya tidak jadi dosa adalah dafnuha. Dafnuha ini menutupinya. Ya, dulu Masjid Nabawi lantainya pasir. Jadi kalau ada orang yang ludah di pojokan-pojokan misalnya ya ditimbun dengan pasir lagi, itu dinilai cukup. Tapi karena sekarang ini pengetahuan seputar masjid, kebersihan masjid ini sudah sering diumumkan, sudah sering dijelaskan, terus masjid juga sekarang ini bukan yang pakai pasir lagi, maka saya kira dalam hal berludah itu sudah tidak ada cerita lagi berludah di masjid. Nah, tinggal lagi bentuknya adalah mengotori masjid dalam bentuk lain selain ludah. Nah, itulah nyampah namanya ya. Nah, maka nyampah dalam hal ini ya, membuang sampah sembarangan di masjid, itu juga bagian dari kesalahan. Bagian dari kesalahan, bagian dari dosa. Dan penebusnya adalah membersihkannya. Penebusnya adalah membersihkannya. Jadi kalau seandainya ada aktivitas di masjid yang membuat akhirnya ada sampah di sana, maka pastikanlah kita sedikit banyak ikut dalam membersihkannya, walaupun cuma mengumpulkan di satu tempat, nanti akan ada yang mengambil lagi untuk kebersihan secara total. Jangan cuek bebek gitu ya. Jangan cuek beri jolawong, tidak juga, karena kita yang membuang sampah, karena kita yang ngotori, maka jangan beri jolawong. Jangan tidak apa-apa kayak ada marbotnya misalnya kan, ya sekurang-kurangnya dikumpulkan, nanti ditaruh di satu tempat, baru kemudian nanti marbot yang akan membersihkannya misalnya. Nah, ini bagian dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa berludah di masjid adalah bagian dari kesalahan. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, dikit lagi. Wa anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saatu, hari kiamat tidaklah akan terjadi, hatta yatabahan nasu fil masajid, sampai akhirnya orang-orang saling bersaing dalam bermegah-megahan dalam masjid. La taqumus saatu, hari kiamat tidak akan terjadi sampai akhirnya ada fenomena orang berbangga-bangga, orang bersaing dalam bermegah-megahan masjid. Akhrajahul khamsah, hadis riwayat khamsah kecuali Tirmizi, dan ini hadis disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan di masjid atau bermegah-megahan dalam membangun masjid, ya tentu saja disesuaikan dengan budget ya, itu yang pertama. Disesuaikan dengan budget dan kemampuan. Nomor 2, bermegah-megahan dalam membangun masjid aslinya boleh-boleh saja. Aslinya boleh-boleh saja, asalkan disertai dengan bermegah-megahan juga dalam memakmurkan yang sifatnya bukan non fisik,
yang sifatnya non fisik. Kalau bermegah-megahan ini sifatnya adalah fisik, punya masjid yang bagus tapi aktivitasnya kosong, nah saya kira itu tidak lebih utama. Kalau mau ngejar masjidnya bagus, penuh dengan hiasan, kemudian hambal bagus, AC segala macam, dan di waktu yang bersamaan masjidnya punya potensi memakmurkan untuk lingkup yang non fisik, kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, pendidikan, itu diiringi dengan hal yang seperti itu. Nah, itu yang paling bagus. Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini cenderung ke fenomena bermegah-megahan dalam bangunan fisik tanpa disertai dengan ibaratnya persaingan dalam aktivitas program di luar itu. Nah, ini Bapak Ibu semua yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, wa imaratul masjid tazinuha bi anwa'il ibadat fiha la ta'mir bina'iha faqat. Nah, kata beliau, memakmurkan masjid itu dengan cara menghiasi masjid dengan ragam bentuk ibadah, bukan hanya takmir dari sisi memakmurkan, membaguskan bangunannya saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu sejatinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, juga orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi orang yang ada di masjid, yang memakmurkan masjid itu memang dia punya latar belakang keimanan yang bagus, sehingga dengan keimanan yang bagus itu, selain dia berusaha membaguskan, menyamankan bangunan fisik, dia juga berusaha untuk menghiasinya dengan ragam ibadah, banyak programnya. Ya, mudah-mudahan segala program-program yang bagus yang ada di masjid, juga di Masjid Baitur Rahman secara khusus, ini mendapat dukungan penuh oleh masyarakat sekitar, oleh kita semua, karena memang itulah fungsinya, bahwa bangunan masjid yang sudah ada memang harus diisi dengan program-program kemakmuran masjid yang lebih mengkerucut kepada fungsi masjid yang sesungguhnya. Saya kira ini hambal yang ada di Masjid Baitur Rahman misalnya ya, walaupun ada yang menilainya mahal misalnya, tapi ini kan fungsinya untuk kenyamanan sholat. Jadi mahalnya untuk kenyamanan sholat, bukan mahal untuk dilihat oleh mata saja, bukan, tapi ini untuk dirasakan oleh kening ya, saat orang sujud dan saat orang berdiri di masjid sini. Nah, saya kira Bapak dan Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, 45 menit pertama. Jika memang ada yang pengen ditambahkan atau ada yang pengen dikonfirmasi atau ada yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, mengenai masjid ini, tadi ada yang sakit dibolehkan di masjid. Nah, bagaimana dengan yang meninggal dunia? Yang meninggal dunia ini kan, apakah itu disunahkan? Apakah hukumnya sunnah? Apa hukumnya makruh atau mubah? Nah, kalau meninggal dunia disolatkan di masjid, apa itu anjuran atau gimana Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kasus meninggal dunia, yang pertama boleh mengumumkan an-na'yu, boleh mengumumkan perihal wafatnya seseorang lewat masjid. Ini boleh-boleh saja. Walaupun sekarang ini lewat grup WA itu lebih cepat ya. Tapi kadang-kadang karena masjid dan musola ini saluran komunikasi yang lama, kadang-kadang orang walaupun sudah di-share di grup WA segala macam, tetap saja kadang-kadang mereka minta beberapa masjid musola untuk mengumumkan. Dalam hal ini boleh-boleh saja, asal memang niatnya memang murni untuk mengumumkan bahwa fulan bin fulan wafat, tidak ada unsur lain yang sifatnya misalnya membesar-besarkan. Karena ini orang gerot misalnya ya, lalu kemudian dengan kegerotannya akhirnya misalnya harus diperintahkan seluruh masjid dan musola untuk mengumumkannya misalnya ya.
Saya kira tidak harus begitu. Jadi fungsi untuk mengumumkan murni memang untuk memberikan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama adalah setelah mengumumkan itu, dengan diumumkannya fulan bin fulan wafat, itu diharapkan fardu kifayah yang berkaitan dengan hak-hak jenazah itu terlaksanakan. Mulai dari memandikan, dengan diumumkan akhirnya orang berusaha untuk nimbrung ikut bantu memandikan, proses mengkafani, proses mensolatkan, sampai akhirnya proses menguburkan. Nah sekarang apakah boleh misalnya kalau sholatnya tidak di masjid? Boleh. Sholat jenazah memang tidak mensyaratkan di masjid. Boleh di rumah saja, boleh, tidak harus dibawa ke masjid. Terus kenapa misalnya ada beberapa tradisi disolatkan di masjid? Ini hanya pengen mengambil faidah yang lebih banyak. Ya biasanya setelah disolatkan di rumah, karena misalnya menguburkannya setelah zuhur, ya akhirnya jenazah dimampirkan ke masjid. Apalagi misalnya masjid itu adalah tempat biasa dia sholat zuhur misalnya ya. Ini juga sebagai penghormatan kepada almarhum, bahwa ini tempat, ini masjid tempat dia biasa sholat, dan dari sini juga lah akhirnya dia dihantar. Jadi semacam diberikan penghormatan supaya mendapat doa lebih banyak dari orang-orang yang ada di masjid. Jadi tujuannya hanya itu, tujuannya bahwa kalau seandainya ada jenazah yang tidak disolatkan di masjid, nggak apa-apa. Yang penting sudah disolatkan di tempat di mana jenazah ini meninggal. Kalau dia meninggal di rumah sakit, kalau sudah disolatkan di rumah sakit sebenarnya cukup sebenarnya. Kalau seandainya tidak mau ditambah dengan yang lain. Kalau sudah disolatkan di rumah juga cukup juga. Nah, tapi sekali lagi dua tujuan inilah yang akhirnya membuat sebagian kita membawa jenazah ke masjid. Satu biasanya penghormatan untuk orangnya yang memang biasa sholat di masjid itu, dan nomor dua adalah berharap doa lebih banyak dari kaum muslimin dan muslimat. Kira-kira seperti itu. Baik, mengenai fungsi masjid Pak Ustadz, ada orang yang keras banget ya untuk melarang semacam transaksi atau jual beli di masjid. Nah, sampai ada kawan itu yang dia punya toko kacamata, misalnya saya order karena dia langsung ketemu di masjid, tolong Pak saya pesan kacamata ini nanti bawakan besok misalnya. Oh jangan, dalam masjid haram katanya, tidak boleh ngomong gitu katanya. Nah ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis 2 pekan yang lewat memang kita baca ya, ada larangan transaksi jual beli di masjid. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu, jika kalian melihat ada orang yang bertransaksi jual beli di masjid, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak. Kira-kira semoga tidak ada keuntungan yang berkah bagi daganganmu. Jadi memang ada hadis secara umum yang melarang transaksi jual beli di masjid. Nah, sekarang apakah larangan ini bermakna haram atau larangan ini bermakna makruh? Ini yang pertama. Jawabannya adalah larangan ini sifatnya atau larangan ini hukumnya makruh menurut mayoritas ulama. Jadi kenapa makruh bertransaksi di masjid? Karena memang fungsi masjid dalam hal ini ya bukan tempat transaksi jual beli, bukan pasar kira-kira ya, bukan pasar. Makanya misalnya kayak contoh Masjid Agung misalnya, kan antara masjid dengan pasar kan berdekatan. Jadi kalau mau transaksi ya di pasar, kalau mau yang sifatnya bukan transaksi di masjid. Nah, kecuali kemakruhan ini bisa jadi nanti akan hilang kalau memang ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan pada saat itu juga. Nah, jadi balik ke pertanyaan Pak Haji, memang ada larangan secara umum yang akhirnya membuat para ulama menilai makruh transaksi di masjid, karena masjid fungsinya bukan seperti pasar tempat transaksi. Tempat negosiasi boleh, tempat program-program boleh, tapi transaksinya diusahakan di tempat lain. Kira-kira seperti itu Pak Haji. Ya, kita tunggu komentar dari Pak Ketua dulu. Baik Ustaz, saya kira transaksi itu ada barangnya Ustaz. Ini barang terjadi jual beli. Kalau sekedar tadi semacam negosiasi, tidak ada fisiknya mungkin ya, karena cuma ngorder model kita, Pak
minggu depan tolong nasi minyak itu, tapi tidak ada barang fisiknya. Saya kira demikian Ustaz, mungkin tidak terjadi tempat jual beli secara fisik, bukan pengertian pasar secara teori. Terima kasih. Iya, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu menjauhkan kesan transaksi ini di masjid supaya tidak ada kesan bahwa masjid itu mirip seperti pasar. Sebenarnya itu sih tujuan utamanya. Tujuan utamanya supaya jangan ada kesan bahwa ini bukan pasar. Karena biasanya transaksi jual beli itu kadang-kadang ada bumbu-bumbu apa namanya? Bumbu-bumbu bohongnya, bumbu-bumbu berlebihannya, bumbu-bumbu ngoloknya gitu kan. Nah, itu kan tidak bagus kan. Kadang juga ada bumbu-bumbu sumpah palsunya. Nah, kalau itu terjadi di masjid, janganlah Pak Haji misalnya WA, janganlah Pak Haji. Itu baru modal wae. Padahal itu misalnya sudah untung, tapi WA itu dituliskan saat di masjid misalnya kan. Nah, disitulah akhirnya faktor yang membuat supaya sebisa mungkin yang model transaksi itu jangan di masjid. Pokoknya yang masjid ini yang jujur-jujur baik. Yang jujur-jujur baik. Tapi kalau sifatnya jujur-jujur baik ya mungkin dalam skala kecil cak tadi ya. Pak Haji misalnya minggu depan tuh nasi minyak diaturi misalnya kan. Siap, nah, misalnya, mungkin omong-omongan seperti itu bisa lah insya Allah ya, mudah-mudahan ini masuk dalam kategori apa namanya, bukan hal yang menjadikan kita menyamakan antara masjid dengan pasar gitu. Karena pasar itu doa masuk pasar beda dengan doa masuk masjid. Doa masuk masjid itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepada saya pintu-pintu rahmatmu. Doa masuk pasar, apa doa masuk pasar? Allahumma inni a'udzubika, dimulai dengan itu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari menzolimi, dari dizolimi, dari menyesatkan, dari disesatkan. Jadi kita tuh masuk pasar tuh berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang berbuat zolim ke wong atau wong yang berbuat zolim ke kita. Kita yang menyesatkan wong atau wong yang menyesatkan kita. Kita berlindung dari hal-hal seperti itu. Ada barang bagus, kita tahu ini barang bagus. Ternyata yang jual ini tidak tahu kalau itu barang bagus. Dia nawak 100.000, aja kita 70 aja gitu. Padahal ini harganya 500. Berarti kita sedang menyesatkan uang, berarti bukan uang yang menyesatkan kita. Di sisi lain kita yang tidak tahu barang, kita yang disesatkan. Nah, jeruk manis, jeruk masam, kalau timbangan kurang semato itu kan lumrah sekali kan. Kalau kita sudah balik dari pasar, coba timbang lagi di rumah, 9 on, 8 on setengah gitu kan. Di sini jualannya harga 10.000, di sini jualannya harga 8.000. Cobalah beli dua-duanya, yang harga 10.000 dengan harga yang 8, yang harga 8.000. Nanti balik ke rumah coba balen-balen timbang, sesuai 8.000. 8 motor apa ya kan? Sesuai 8.000. Ya kira-kira begitulah Pak Haji, nego-nego maju mundurnya tentang larangan transaksi jual beli di masjid supaya jangan ada kesan bahwa masjid ini fungsinya sama seperti pasar yang banyak sekali bumbu-bumbu yang tidak sedapnya. Nah saya kira itu ya, sudah jam 6. Kita ini walaupun subuhnya awal tetap jam 6 itulah sudahnya. Karena subuhnya awal ternyata komatnya lebih mundur sedikit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.